Tentunya pemberitaan-pemberitaan yang ada tidak terlepas daripada kepentingan-kepentingan, baik kepentingan Barat maupun kepentingan dari Iran itu sendiri. Postingan sosial media Instagram dari orang Indonesia yang tinggal di Iran. Dia santai aja, maksudnya dia live gitu kan. Bukan live sih, maksudnya bikin postingan, bikin video sendiri. Ya di tengah jalan gitu terlihat santai aja. Ini di Iran nih nggak ada apa-apa kok, nggak seperti berita yang viral itu dan lain-lain. Ini kan memang masalahnya ada, tapi kemudian dibesar-besarin. Nah pertanyaannya kan kemudian yang terjadi di Iran, apakah kita bicaranya gini, mungkinkah itu terjadi juga akan di Indonesia? Kan kalau kita bisa suuzon ini, menurut keyakinan saya, gitu, dan beberapa berita juga menyatakan bahwa ya ini yang nunggang ini Amerika nih. Sehingga Iran sendiri, masyarakatnya, mereka ngerti nih, walaupun mereka demo, mereka ngerti bahwa kita negara kami ini nggak mau diganggu. Dan andai pasukan Amerika mendekati negara kami, ini akan ledakan bom itu, kata pemerintah Iran ya. benar. Seandainya ini iya. Apakah ini runutan-runutan ini apakah menjadi salah satu agendanya Freemason di 2030? Hampir semua agama mungkin itu menunggu juga datangnya juru selamat. Seperti di Hindu Kalki-Awatara, kemudian di Buddha Maitreya. Kemudian di Kristen atau Katolik Tuhan akan turun kembali. Kalau dalam Islam kan tentunya Al-Mahdi ya, dan kedatangan Nabi Isa. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Dunia sedang dilanda fenomena yang luar biasa. Jadi mulai dari Desember kemarin ya, akhir Desember sampai dengan detik ini masih terjadi huru-hara yang luar biasa di negara Iran. Yang paling mencengangkan kemarin adalah ketika dirilis berita bahwa ekonominya anjlok. Ekonomi anjlok sampai di titik berapa kemarin kursnya? 1.400.000 ya. $1 berbanding dengan 1.400.000 rial Iran. Ini fenomena yang buat kita salah satu yang menyedihkan. Tapi mengkhawatirkan juga. Karena mungkin nggak, pertanyaannya begini kan, mungkin nggak terjadi ini juga di Indonesia. Kan gitu, karena ketika krisis, kita sudah menjalani krisis itu yang luar biasa. Dan itu ritmenya akan berulang. Kalau beberapa tokoh menyatakan itu, nanti setiap 7-10 tahun itu kan terjadi krisis berulang. Terakhir krisis itu kan di 2020-2022 karena COVID. Nah, maka apakah ini nanti akan berulang kembali? Nah, ini nanti akan jadi refleksi kita. Tapi malam ini kita akan bahas fokus dulu kepada Iran. Gimana pandanganmu tentang Iran, Pak? Mungkin kan dulu banyak tuh membahas tentang Iran tuh. Mungkin bisa diawali dengan sejarahnya atau apa mungkin yang bisa di-share malam ini. Tentang Iran ya. Ya, saya juga melihat pemberitaan-pemberitaan itu ya. Tentunya pemberitaan-pemberitaan yang ada tidak terlepas daripada kepentingan-kepentingan. Baik kepentingan Barat maupun kepentingan dari Iran itu sendiri. Intinya dalam melihat berita juga kita perlu bijak atau setidaknya kita mencari dua sisi. Betul. Jangan cuma satu sisi aja. Karena bagaimanapun seperti yang kita ketahui Barat itu memegang media itu sangat besar sekali. Yes. Bahkan mengontrol, jadi pengontrol berita. Banyak sekali hal-hal yang misalnya pemberitaan tentang apa bisa aja Pelintir. Ya dipelintir atau kalaupun misalnya menyangkut tidak bisa dipelintir lagi, mungkin nanti pemberitaan itu bisa
apa kalau diturunkan tuh? Di take down. Di take down. Kalau bicara Iran sendiri, Iran itu kan bukan negara yang baru kan. Ya. Setidaknya ada 4 poin lah di sini kita sedikit bisa bahas kemukakan tentang Iran. Yang pertama, Iran itu bukan negara baru, tapi negara yang sudah ada, bahkan di zaman Nabi Iran sudah ada. Yes. Walaupun namanya bukan Iran ya, dulu namanya Persia. Sahabat Nabi ada juga yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, ketika Iran atau Persia saat itu yang masih berbentuk kerajaan kemudian beralih kepada pemerintahan, itu masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Dan sebelumnya ini versi dari berbagai sumber yang kita baca ya. Kalaupun nanti ada perbedaan dan lain-lain, nanti bisa dikomentari nih. Ya. Kemudian pada saat, kalau nggak salah pada tahun 1953. Tahun 1953 itu kemudian pemerintahan Iran itu digulingkan, Persia itu digulingkan, kemudian berbentuk lagi, kembali lagi menjadi monarki yang dipimpin oleh rajanya itu disebut Shah gitu ya. Shah atau ya Shah. Iya. Sahaja. Shah itu raja. Panggilan buat raja. Panggilan untuk raja sebutan ya. Dan saat itu terjadilah, dan tentunya tentunya hal tersebut dibantu oleh Barat ya. Ya. Karena memang Persia atau Iran itu negara yang seksi lah. Seksinya karena dia memiliki minyak. Termasuk cadangan minyak besar. Itu yang kedua ya. Pertama dia memang negara lama, kedua pemerintahannya digulingkan, kemudian direbut dengan bantuan Inggris karena Iran itu diinginkan oleh Inggris dan Rusia saat itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, pada tahun 1979 itu terjadi yang namanya revolusi. Kemudian Iran berganti menjadi Republik Islam, gitu kan. Republik Islam, dan pemberontakan itu, revolusi itu dilakukan oleh Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini. Ya, kalau sekarang ini kan pemimpin tertingginya Ayatullah Khamenei, Ali Khamenei kalau nggak salah. Kalau salah penyebutan mohon maaf ya. Nah sampai saat ini, dan yang keempat, poin yang keempat adalah setelah Iran berhasil revolusi dan tidak lama kemudian dia diboikot oleh Barat. Diboikotnya itu sampai saat ini masih dalam keadaan diboikot. Dan hebatnya kita perlu ya, kalau saya bilang itu kita perlu apresiasi lah, sebagai negara yang berdaulat dalam keadaan diboikot, dia masih tetap berdiri sampai sekarang, bahkan memiliki militer yang kuat. Nah, itu salah 4 poin yang menurut saya penting untuk kita bicarakan juga, bahwa Iran itu punya sejarah panjang dan dulu termasuk negara yang bisa dibilang superpower ya. Superpower karena kekuasaannya dari Asia Tengah. Dia dari Asia Tengah sampai mana gitu, kurang lebih seperti itu. Apa yang bisa ditambahkan, Rid? Ya, memang melihat Tentang medianya, tentang sejarahnya mungkin. Kita ngelihat kalau kasus ini. sejarah sendiri aku kurang banyak kurang banyak baca lah. Mau ngelihat memang kondisi yang saat ini, memang benar kata Fadli, kita harus jeli memilih media atau berita mana yang harus kita telan, kita terima. Karena ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa demo di sana sampai kacau balau, sampai memakan korban ribuan jiwa gitu kan, 10.000 ditangkap apa segala macam. Tapi kemarin juga ada sempat lihat postingan sosial media Instagram dari orang Indonesia yang tinggal di Iran. Dia santai aja, maksudnya dia live gitu kan. Bukan live sih, maksudnya bikin postingan, bikin video sendiri. Ya di tengah jalan gitu terlihat santai aja. Ini di Iran nih nggak ada apa-apa kok, nggak seperti berita yang viral itu. Semuanya santai, nggak ada yang namanya shutdown apa aja. Buktinya dia bisa ngirim IG kan berarti nggak ada blackout di sana. Tapi kenapa diberitakan bahwa di sana listrik dimatikan, jaringan diblokir apa segala macam? Kenapa sampai seperti itu? Kita harus pintar memilih.
Oke. Berarti memang media ini sekali lagi kalau bahasa kasarnya kita bicara itu nggak bisa kita cerna mentah-mentah. Ya, benar. Semua berita dari luar negeri pun atau bahkan dari dalam negeri pun. Benar. Jadi semua kita harus benar-benar mencerna dengan baik, kita validasi ulang Ya. semua berita yang ada. Kalau berita yang tadi itu kan yang banyak korban itu kan sampai ditayangkan ke TV nasional nih, kalau di Indonesia kan. Ya. Berarti ketika ditayangkan TV nasional pun kita harus tetap memvalidasi. Benar. Benar apa enggak nih berita ini? Oke, kita tarik lagi kita coba merefleksi ke Indonesia. Tadi itu kan yang terjadi di Iran ya. Pertanyaannya begini, ketika di Indonesia beberapa kali juga terjadi bahasanya people power, demo yang itu kan, iya memang demonya ada. Terus kemudian masalahnya juga ada, ya kan? Tapi kan yang jadi masalah ini kan si penunggang-penunggang liar ini tadi. Kalau bahasa lain itu ada yang nyebutnya romli, rombongan liar. Romli ya. Oh gitu. Sian yang namanya Romli. Iya. Agak aneh ya, ya itu kan. Kalau Romlah masih beruntung berarti. Ya, ada sebutan begitu juga. Jadi ada rombongan-rombongan liar yang kemudian menunggangi ini. Ya memang masalahnya ada, demonya ada, tapi yang akhirnya kemudian menjadikan besar ya orang-orang yang menungganginya tadi. Dan ini kan kasus sudah terjadi juga di Indonesia. Benar. Contoh kita kemarin berbicara tentang pengerusakan propertinya Saroni. Ya. Kita bicara tentang pengerusakan propertinya Uya Kuya, Bu Sri Mulyani dan lain-lain. Ini kan memang masalahnya ada, tapi kemudian dibesar-besarin. Nah pertanyaannya kan kemudian yang terjadi di Iran, apakah kita bicaranya gini, mungkinkah itu terjadi juga akan di Indonesia? Kan kalau kita bisa suuzon ini, menurut keyakinan saya, gitu, dan beberapa berita juga menyatakan bahwa ya ini yang nunggang ini Amerika nih. Ya. Itu kan, karena kan memang sedang berseteru dengan Amerika. Ya. Dan tidak bisa dipungkiri juga kemungkinan besar yang nunggangi di Indonesia pun kemungkinan besarnya sama gitu. Ya. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Mungkin nggak hal yang sama terjadi di Iran itu akan terjadi juga di Indonesia? Pasti mungkin sih. Bahkan presiden kita saat ini, Prabowo, di saat awal-awal jabatannya di April itu, beliau sudah ibaratnya tuh memprediksi. Beliau mempelajari, namanya sebelumnya dia Menhan kan, dia pelajari tuh geopolitik itu bagaimana. Di saat itu beliau diwawancara sama salah satu media, beliau berucap bahwa memang Amerika sudah mengincar Iran saat itu, di April tuh kan. Mengincar, makanya kita lihat sendiri belanja untuk alat pertahanan cukup meningkat di Alutsista ya? Ya, di masanya Prabowo ini kan. Ya karena beliau memang sudah melihat nih si Amerika mengincar Iran. Bahkan kemarin sendiri si Trump juga sudah jelas-jelas ngomong bahwa saya bakal ngambil alih Greenland. Yang jelas-jelas Greenland tuh bukan wilayahnya dia, bukan tetangga bahkan jauh. Punyanya Denmark, dia mau ambil alih karena di situ terdapat rare earth mineral kan. Rare earth mineral untuk saat ini masih dikuasai Cina. Dia tidak mau kalah dong sama Cina, kan dalam perang ekonomi kemarin sempat ribut sama Cina lah ibaratnya. Ya, dia tidak mau kalah di situ. Akhirnya banyak bentrok di mana-mana. Ya sama NATO-nya. Bahkan Rusia sendiri juga sempat ngomong, kalau kamu berani deketin Iran, Ganggu ya Iran. aku yang turun tangan. Gitu. Kalau ke Indonesia, kurasa bakal ada. Bahkan Prabowo sendiri sudah bilang seperti itu kan. Beliau sudah mempersiapkan alat pertahanan. Walaupun Indonesia ini negara non-blok ya kan, bisa terjadi. Gimana Pak pendapatmu Pak? Kalau ditanya apakah bisa saja terjadi di Indonesia, sebenarnya sudah terjadi. Cuman mungkin tidak sampai pada pengambilan suatu negara atau penyerangan secara langsung. Tapi kalau untuk menggacau, mengganggu-ganggu itu sebenarnya sudah. Jadi gini, rahasia sebuah negara itu tentunya itu yang paling mengetahui adalah para petinggi-petinggi kan. Ya, benar. Segenting apapun masalah yang ada di suatu negara, itu biasanya yang paling tahu itu ya para petinggi-petinggi. Dan
Mereka tentunya tidak akan langsung men-share itu karena dikhawatirkan masyarakat akan masih rahasia, kacau kan. Orang ketakutan, bisa-bisa akan terjadi chaos padahal belum terjadi kan. Panik buying gitu. attack gitu ya. Sangat besar. Kalau dibilang seperti tadi ada pemberitaan tentang Iran sekian banyak yang demo. Kalau saya melihat video wawancara antara di televisi ya, saya lupa di televisi apa, tapi yang jelas antara yang diwawancara itu ex dubes Indonesia yang ada di Iran. Oh ya. Ya, Oh iya. ya dia bilang menurutnya karena bisa jadi terlihat banyak pendemo-pendemo itu tergantung angle. Angle kamera ya. Angle kamera. Iya, Seperti kalau dia kemudian menyampaikan seperti yang terjadi di Monas. Diklaim sekian juta, tapi pengambilan angle-nya itu beda. Ya benar. Pengambilan angle-nya beda. Kemudian kalau kita bicara kaitkan lagi tentang Indonesia yang kemudian apakah tadi pertanyaan awal tadi ya? Ya menurut saya Prabowo sendiri, Presiden Prabowo seperti yang Arif sampaikan tadi itu sudah mewanti-wanti itu. Makanya Indonesia berada pada posisi non-blok yang tidak memihak ke Amerika secara langsung, tidak memihak ke Rusia secara langsung, tapi di tengah-tengah. Kalau bahasa itu kan wasaton ya, dia di tengah-tengah. Wasaton. Ya, umatan wasaton tengah-tengah. Tapi ini tengah nih, misalnya di kanan ini Amerika, kiri ini Rusia, Indonesia di tengah-tengah. Ya namanya tengah-tengah nih kadang-kadang kan agak mepet ke sini, yang penting nggak tapi nempel gitu ya. Tergantung kepentingan lagi Iya. nanti. Bisa geser ke kiri. Kan ini masih di tengah nih, walaupun dia agak condong tapi masih di tengah. Kalaupun dia agak dekat ke Amerika tapi masih di tengah. Itu enaknya. Tapi berdampak tetap berdampak pasti. Pasti kalau kaitannya dengan Greenland tadi ya sebenarnya memang unik. Itu kan jadi gini, kita harus melihat pola. Jadi pola-pola itu pasti terhubung. Sebelumnya kan ada Presiden Venezuela ya. Siapa? Nicolas Maduro itu. Nicolas Maduro yang kemudian diculik. Pemberitaan kemudian tersebar lah. Ada yang mengatakan rakyat Venezuela bangga, senang, sampai mereka pesta dan lain-lain macam-macam pemberitaan. Tapi setelah Venezuela yang merupakan juga pemasok minyak ya bagi China, setelah Venezuela kan Iran. Nah ini Iran lagi proses nih. Nah kemudian belum selesai di Iran, belum selesai. Dia lagi mau ngambil Greenland. Greenland itu kan besarnya negaranya itu kalau nggak salah 4 kali lebih besar daripada Jerman. Dan penduduknya cuma sekitar 56.000 aja. Jadi bayangkan sebesar itu penduduknya sedikit. Dan tentunya ada kandungan-kandungan alam ya. Yang mineralnya. Ya mineral. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Kalau saya berpendapat begini, mungkin pendapat saya lumayan ekstrim ya. Kalau kita bicara tentang kita bicara tentang lokal ya. Kita melihat kasus yang ada di Iran terus kemudian ya harapannya begini, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Benar. Harapannya masyarakat Indonesia tetap bersatu. Contoh ada beberapa orang-orang yang kemudian mengeluarkan isu-isu yang sebenarnya nggak penting dan kemudian itu akhirnya bisa berefek besar yang bisa memecah belah bangsa, ya harusnya yang begitu-begitu nggak usah didengarin gitu loh. Jadi kepentingan umum ini lebih penting daripada harus kita berbicara hal-hal sepele yang kemudian bisa memecah belah bangsa. Ya. Hal-hal yang nggak terlalu penting itu sudahlah. Perkara ijazah gitu-gitu. Asli ndak? Ada yang berpikir itu penting soalnya. Ya kalau kita bicara perbandingan kita ini sedang menghadapi isu global yang luar biasa. Bisa jadi kita bicara akan menghadapi perang dunia ketiga. Kita butuh persatuan yang luar biasa. Jadi nggak usah lah bicara, kan ini lebih penting ini perang dunia ketiga nih gitu nah, lebih penting ini. Mau ngapain sih bahas ijazah gitu nah. Yang kemudian harus memecah belah bangsa yang ya kita nggak masuk ke ranah, maksudnya nggak masuk ranah kita bela siapa ya tentang ijazah itu ya. Tapi menurut saya pribadi itu tidak kalah penting daripada kita bahas isu yang coba seandainya nih kita nauzubillah tapi jangan sampai kejadian yang ternyata diserang ini Indonesia bukan Iran gitu. Gimana kita? Sampai rupiah kita melemah dan sebagainya gimana?
Masa kita harus masih membahas tentang ijazah, kan enggak gitu. Harusnya kan kita bisa berpikir begitu. Harusnya. Cuma faktanya sampai saat ini masyarakat Indonesia ini mudah banget untuk disetir. Itu Ada masalahnya. isu nasional aja, begitu ada isu artis, udah isu artis yang lebih kan, Hilang sudah. selingkuhan si ini, Hilang selingkuhan sudah. si A, si B. Nah, itu Udah. juga termasuk salah satu permainan media ya. Benar. Nah, iya. Oke, kita lanjut mungkin, Dip. Kalau tentang propaganda Barat gimana kira-kira? Propaganda Barat ya tadi lah ya, salah satu contohnya tuh si Iran itu ya. Bahkan saat demo itu ada beberapa wartawan yang mau wawancarai pendemo. Kan demonya malam tuh kan. Yes. Dari semua yang diwawancarai, mungkin tidak semua lah ya, yang berkata, iya kamu demo, tapi fokusnya ke ekonomi. Kami nggak pengen negara kami biarpun runtuh, kami nggak pengen diganggu sama yang namanya Amerika itu. Kami tetap menuntut perbaikan ekonomi, tapi kita tidak menuntut untuk rezim yang sekarang ini jatuh. Yang penting perbaikan ekonomi, itu yang mereka tuntut. Terus untuk masalah propaganda, aku jadi ingat perang antara ya, Irak sama Kuwait di tahun 1990-91. Saat itu ada satu perempuan di Amerika mengaku sebagai suster yang bekerja di Irak. Suster dia berbicara di salah satu konferensi di Amerika itu. Beliau si cewek ini berucap, itu umur sekitar 15 tahun anak itu. Mereka mendeklarasikan apa sih? Dia berucap bahwa tentara Irak itu kejamnya tuh luar biasa. Anak-anak di dalam rumah sakit, yang di dalam inkubator dikeluarkan, bahkan ada yang dibunuh segala macam. Akhirnya kan pendapat semua pihak yang mendengarkan itu jadi, oh si Irak nih jahat. Kejam. Nah, padahal saat itu konfliknya antara Irak dan Kuwait. Karena Kuwait ini memang ada kemesraan dengan si Amerika. Ya. Namun setelah selesai perang, Irak diserang, nggak ada terbukti itu. Bahkan yang terbukti adalah orang yang berbicara tadi adalah anak dari kedubes Kuwait yang bekerja di Amerika. Memang disetting. Dan bahkan dia bukan suster sama sekali. Propaganda. Disusupkan. Bukan disusupkan, cuma dibikinkan narasi seperti itu aja. Bahkan dia nggak pernah jadi suster. Oke. Cuma bikin narasi doang. Akhirnya begitulah. Oke. Gimana pendapatmu, Pak? Melihat fenomena yang begitu tuh? Itu satu dari sekian sih. Ya, Satu pasti. dari sekian banyak. Dampaknya tapi luar biasa banget itu. Kalau kayak ke Irak tadi, Saddam Hussein kan dituduh menjadi memiliki senjata pemusnah massal. Tapi kan tidak terbukti. Benar, sampai kemudian sekarang. Dia ditangkap dan dia diadili. Dan ya seperti itulah. Sekarang coba negara-negara Arab yang kemudian saat ini hancur seperti Libya. Kemudian padahal pemimpinnya kuat saat itu kan. Saya tidak bicara pemimpinnya baik, buruk, plus minusnya enggak. Tapi berita yang saya dapatkan bahwa mereka itu lebih baik keadaannya waktu masih ada pemimpinnya, Muammar Gaddafi, dibanding saat ini. Benar-benar. Kemudian Irak bagaimana sekarang? Iya. Suriah seperti apa sekarang? Kemudian kita mau menutup mata dari kehancuran-kehancuran yang ada ini dan sehingga lanjut ke Iran tadi, sehingga Iran sendiri masyarakatnya mereka ngerti nih, walaupun mereka demo, mereka ngerti bahwa kita negara kami ini nggak mau diganggu. Dan andai pasukan Amerika mendekati negara kami, ini akan ledakan bom itu, kata pemerintah Iran ya. Benar. Karena nggak ada negara yang baik, atau gini deh, Afrika itu gimana? Afrika itu bukan negara yang miskin secara sumber daya alam. Betul. Tapi kenapa jadi miskin? Jadi pertanyaannya mereka ini miskin, negara miskin, atau dimiskinkan? Tapi lebih tepatnya kan dimiskinkan. Benar. Dan hebatnya memang orang-orang yang mempunyai propaganda tersebut itu bukan orang-orang yang yang bodoh, tapi memang orang-orang yang pintar, ngerti karakter orang itu gimana. Bahkan misalnya gini, di Indonesia ada nggak agen-agen CIA atau agen-agen pemerintah luar? Pasti kemungkinan besarnya ada. Kenapa? Iya, ada. Kenapa kita bilang kemungkinan besarnya ada? Ya pertama, hubungannya
baik-baik aja ya. Mereka boleh datang berkunjung, kita boleh ke sana, boleh dan lain-lain. Ada apa namanya hubungan tentang ekonomi, bisnis dan lain-lain. Selain daripada itu, di sini nih masyarakat Indonesia kalau lihat bule kan lebih kagum kan. Iya. Banget. Misalnya itu ya salah satunya. Sanjung. Ya, dan karena Iya. teknologinya ini kita masih belum secanggih itu, jadi mereka kurang terdetek gitu. Iya. Kurang terdeteksi. Oh ini agen, ini apa? Iya. Berbaur aja kayak masyarakat biasa, tapi mereka tetap membawa apa namanya identitas asli mereka, bahwa mereka itu misalnya seorang agent. Siapa tahu ada hitman kan, CR tiba-tiba. yang nggak ada rasa takut, rasa sedih, rasa agen gitu misalnya. Tapi pertanyaannya begini, ini tadi kan kamu sebutkan juga banyak negara ya, kamu sebutkan banyak negara. Ini kan indikasinya itu ya semuanya di dalangnya di balik itu kan Amerika nih kan. Amerika, Inggris, Nah itu. Memang satu sekutu sudah itu. sekutu. Tujuannya ini apakah hanya sekedar minyak? Quote and quote-nya kemudian menjadi ekonomi ya, duit. Atau ada tujuan lain nih kira-kira? Gimana? Ya pasti ada. Minyak itu kan sebagai sumber dana, pembiayaan. Kan perang itu kan nggak murah itu. Benar. Ya bahkan misi-misi besar mereka itu ya itu belum kita ketahui bersama tentunya. Tujuan utama yang sebenarnya apa sih? Tapi kalau sumber daya alam ya itu pasti. Itu pasti. Kalau kita mau menerka-nerka nih, tebak-tebakan aja kira-kira. Tujuan Amerika ini apa sih kira-kira? Apakah mau menguasai seluruh dunia ini? Kalau bisa iya. Kalau musuhnya kan jelas sekarang yang istilahnya apple to apple secara kekuatan ini Rusia nih. Rusia untuk saat ini. Ya kan, apple to apple-nya kemudian Rusia nih. Jadi kan PR-nya dia satu nih, jatuhin Rusia. Setelah dia jatuhin Rusia, berarti dia bisa menguasai seluruh dunia. Apakah itu kira-kira nih, tebak-tebakan kira-kira? Enggak sih, enggak sampai segitunya. Dia pasti Rusia tuh kayaknya terakhir deh. Dia ngancurin yang lemah-lemah dulu. Iya. Maksudnya kita bicara tujuan akhirnya. Kalau tebakanmu kira-kira gimana? Untuk faktor pertama tadi seperti minyak tuh ekonomi pasti. Contoh seperti si Maduro itu kan isunya adalah bukan karena gembong narkotika apa segala macam, tapi bahwa sebelumnya si Maduro bahwa ingin menjual Oke, orang Indonesia jadi lama-lama ya. Si Nicolas Maduro ya. ya beliau ingin menjual minyaknya, cadangan minyaknya kan besar. Dia mau menjual ke Cina tapi pakai mata uang Cina langsung, pakai yuan. Break. Ya. Yuan juga. Akhirnya kan terancam nih kondisi dolarnya si Amerika. Benar. Ya, mungkin karena itu dimunculkanlah isu-isu terkait narkoba apa segala macam, akhirnya diculik. Ya, di situ cukup aneh sih. Ini kan harusnya mengikuti hukum internasional ya. Ya, kan dia berdaulat negaranya. Iya, hukum internasionalnya nggak berpengaruh sama sekali. Si Maduro diculik, dibawa ke Amerika, dihukum dengan hukuman Amerika. Nggak masuk akal, harusnya hukum internasional. Sampai Gojek demo kan kemarin. Nah, itu apa hubungannya ke Gojek gitu? Gojek itu. Mungkin bukan Gojeknya tapi sisi kemanusiaannya mungkin. Ya. Mungkin. Tapi rada bingung juga ngaitkannya tuh kemana. Dia punya aturan begini. Apa namanya? Amerika selalu benar. Pasal 1 Amerika selalu benar. Nah, pasal 2-nya. Pasal 2-nya ketika Amerika salah kembali ke pasal 1. Terutama Trump juga. Iya. Jadi apapun itu, mau ada PBB kah, mau ada ini kah, itu kah, dia punya aturan PBB. Nah itu nggak kepake sudah. PBB dia punya juga bahasanya ya, bahasanya Walaupun gitu. sudah beberapa bagian dia keluar dari PBB. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi kayaknya akhirnya semena-mena. Walaupun nggak masuk logika ya tetap dia jalan aja nyatanya gitu, nggak peduli gitu. Kalau pendapatmu gimana, Pat? Apakah hanya sekedar kita nerka-nerka nih? Kira-kira kalau kamu lihat tuh tebak-tebakanmu tujuan Amerika ini apa? Tujuan akhirnya nih? Ya menguasai dunia lah. Maunya kan. Menguasai dunia. Dan ya kalau pernah kita ngobrol-ngobrol di warung kopi, apa-apa yang muncul saat ini, Trump misalnya, dengan segala agendanya, segala propagandanya, segala kebijakan-kebijakan gitu kan, yang bahkan mencederai kemanusiaan atau bahkan sampai melanggar
undang-undang dunia misalnya, seperti tidak boleh menyerang negara yang berdaulat dan lain-lain. Menurut saya ini hanya mungkin jenderal-jenderal ya, tingkatannya, atau orang-orang penting, orang-orang besar, tapi aktor di balik itu belum muncul. Menurut saya gitu. Seperti gini deh, mungkin ini nggak ada di berita, ini asumsi saya aja. Menurut bukan keyakinan, pikiran. Menurut pikiran saya, asumsi saya aja. Saya ada karena berpikir ya. Iya, saya ada. Tidak yakin berarti. Misalnya Rusia perang sama Amerika. Lain-lain. Negaranya itu Ukraina. Oh ya. Rusia perang dengan Ukraina. Senjata-senjata yang dia keluarkan, yang dia tembakkan, misil-misil besar itu, bisa jadi itu bukan misil utamanya mereka. Ya anggaplah yang ya untuk bahan-bahan latihan mungkin. Senjata-senjata utamanya belum keluar. Sama dengan saya persamakan dengan aktor-aktor itu semua. Jadi di balik Trump ada orang lagi nggak? Ada, menurut saya. Ada. Tapi puncak daripada itu saya boleh berasumsi, boleh aja ya. Saya berasumsi pimpinan terbesar. Kalau dalam One Piece itu kan selain ada Gorosei ada Imu Sama ya. Nah Imu Samanya itu Dajjal. Menurut saya. Imu Samanya itu Dajjal. Oke. Kita jangan masuk ke Dajjal dulu. Jangan masuk ke Dajjal, aku nggak mau masuk. Enggak, maksudnya pembahasannya jangan, itu nanti kan. Enggak kan kalau ditanya tujuan ya tadi. Ya. Kita supaya lebih apa namanya semut masuknya ke pembahasan akhir zaman. Oh iya, oke. Jadi konspirasi itu kan banyak, teori-teori konspirasi banyak. Salah satunya itu kan ya Freemason kan. Jadi banyak yang mengatakan bahwa di balik Amerika ini, ya tadi kata Padli kan, ya kalau mungkin gembong terkuatnya itu Dajjal lah gitu. Ya. Tapi di balik Dajjal, di balik apa namanya, di balik Trump itu, di balik Amerika itu masih ada lagi. Ada satu dulu, baru terakhirnya baru si Dajjal ini. Ya, teori konspirasinya itu kan ada namanya Freemason itu. Jadi Freemason ini dibalik dari si Amerika ini. Freemason ini siapa? Freemason ini kumpulan daripada elit-elit global. Elit-elit yang mereka tuh punya dana yang luar biasa, yang tujuan mereka tuh yaitu menguasai dunia, Berarti mengontrol. keluarga Rothschild masuk tuh. Masuk kemungkinan. Ya, kemungkinan masuk. Ya kalau bilang Padli masuk kemungkinan Loh ya kan kita nggak tahu. Semuanya mungkin. Karena penguasa ekonomi dari dulu Rothschild. Ya. Yes. Bahkan kan orang-orang Freemason pada zaman dulu di Indonesia itu ada perwakilan-perwakilannya. Buktinya apa? Buktinya beberapa makam tokoh-tokoh Jawa itu lambangnya lambang-lambang Freemason. Iya, itu ditemukan. Lambang-lambang di makamnya itu lambang-lambang Freemason. Dia ada lambang matahari, lambang ada tangganya, ada apanya gitu. Itu lambang-lambang Freemason. Oke. Dan berarti ini kan si Freemason ini sudah ada sejak dahulu kala bahasanya gitu. Abadi mungkin mereka nih. Kayaknya. Ya, Kembali ke yang sama lagi, nanti aja itu. Oh iya, kembali ke One Piece nanti. buahnya apa buah apa itu? Sensor ini. Itu. Kira-kira apa namanya? Apakah ini pertanyaannya gini? Kalau memang ini seandainya iya gitu ya, seandainya ini iya. Apakah ini runutan-runutan ini apakah menjadi salah satu agendanya Freemason di 2030? Karena mereka tuh punya yang namanya agenda 2030. Ya kalau kita bicara lagi lebih spesifik lagi kan ada tokoh Indonesia, anggap aja tokoh ya. Ada namanya yang sering bicara konspirasi itu kan Dharma Pongrekun. Dharma Pongrekun. Banyak orang yang menyepelekan pendapat beliau. Beliau masih hidup. Ya. Sama dengan kasus Lord Rangga. Ya. Ketika dulu Lord Rangga hidup itu dia ngomong itu diketawain orang. Tapi ketika meninggal dan kejadian apa yang dia omongin, Oh iya benar ya. ternyata bener ya gitu. Mungkin bisa jadi kejadiannya sama. Ketika Dharma Pongrekun ini masih hidup, dia ngomong ini orang tuh ketawa aja. Tapi ketika omongannya nanti kejadian, kita bengong-bengong tuh jadinya gitu. Sudah telat. Ya, Sadarnya sudah telat. yang paling sering bicara tentang konspirasi kan Dharma Pongrekun. Benar. Ya, dia selalu bilang begitu. Nah, kira-kira menurut kalian melihat fenomena Freemason ini terus
agendanya 2030. Agenda 2030 ini dia menguasai menguasai negara-negara ini lewat krisis. Gimana caranya negara ini dibikin krisis? Dia serangnya lewat luar, perang, dan serang juga lewat dalam. Perang lewat luar ini tadi, ya umumnya kayak perang. Lewat dalam, ya itu tadi, demo-demo. Masalahnya memang ada. Dia ngelihat dari dalam. Mungkin intel-intelnya mereka masuk ke dalam, ngelihat nih satu negara ini masalahnya apa. Yang paling krusial, yang paling gampang bikin masyarakat itu mendobrak, mendemo itu ekonomi. Iya kan? Ya sama isunya Iran juga sama ekonomi. Indonesia pun sama kemarin kan, ekonomi. Sama agama. Ya bisa juga. Nanti banyak lah yang lain. Yang paling gampang kan isunya yang gampang digoreng ekonomi pasti. Ya, benar. Itu. Ini caranya kan selalu begitu. Jadi yang kecil-kecilin dulu nih. Kalau tadi kita berasumsi bahwa Rusianya yang paling gede, berarti yang kecil-kecil dulu. Di bawah-bawahnya Rusia yang levelnya masih di bawah Rusia nih. Dicaplokin dulu, dikontrol dulu semuanya. Di-handle semuanya. Ya salah satu ininya juga di Freemason itu dia nanti bakal menguasai lewat air. Ada yang kan di film juga kan pernah, aku lupa sih judulnya, dari kemarin nyari belum ketemu. Jadi dia itu ngontrol masyarakat itu dengan air. Karena air sangat terbatas. Itu. Ya kita bicara sekarang juga semuanya serba digital. Ya kan? Ya. Keuangan kita semuanya digital. Semuanya bisa terekam di situ. Semuanya kalau dia tinggal mau ngelihat data kita tinggal tarik aja. Biometri, ya kan, Face ID, sidik jari, semuanya ada terekam. Jadi kalau semuanya mau ditarik sama dia, semua data kita habis sudah di situ. Orang tua kita dan lain-lain semua ada semua di situ tuh. Tinggal tarik semuanya. Nah, kira-kira nih pandangan kalian tentang fenomena Freemason ini gimana? Apakah kalian termasuk orang yang mungkin gini, paling pertama pendapatnya gini. Apakah kalian percaya dengan Freemason ini dengan agenda 2030-nya atau enggak? Gimana? Memang beberapa kali kulihat di IG ya, cukup banyak negara-negara yang mentargetkan misalnya digitalisasi keuangan seperti kris segala macam tuh ditargetkan semua di 2030. Bukan cuma Indonesia, di luar juga ada. Ya mungkin itu salah satu bentuknya itu tadi. Cuma aku nggak bisa yakin 100% ya. Oke. Karena masih berbentuk konspirasi. Pak, gue jadi ngeblank. Gimana, Pat? Pendapatmu, Pat? Percaya tapi yang belum sepenuhnya. Mungkin 50%. 20%? 50% mungkin ada. 50%. Karena kemarin juga pernah ada lihat ini, entah presidennya Belanda atau salah satu petingginya lah. Ya sama seperti yang diucapkan si Dharma Pongrekun. Kalau Dharma Pongrekun kemarin menyebutkan bahwa ayolah siap-siap untuk 7 hari, siapkan tuh persediaan makanan apa segala macam karena kemungkinan bakal ada blackout segala macam. Walaupun si Dharma Pongrekun belum tahu kapan. Tapi di Belanda sudah dikasih tahu paling enggak 3 hari lah, siapkan 3 hari. Di Jerman pun bahkan di beberapa negara lain sudah membagikan buku survival, buku pertahanan hidup untuk beberapa hari. Kemungkinan ada tuh. Jadi menurutku untuk saat ini kita nggak ada salahnya untuk bersiap-siap, untuk waspada, menyiapkan tadi cadangan makanan mungkin, cadangan air minum pasti yang paling utama, cadangan air bersih. Cadangan makanan mungkin bisa yang instan-instan, sarden, mie instan, biskuit, apa segala macam. Itu jangan sampai lupa. Obat-obatan. Dan ya segala sesuatu yang dirasa penting dan bisa bertahan mungkin seminggu. Selanjutnya bisa kita pikir setelahnya lagi. Gimana, Pak? Percaya atau enggak? Itu dulu. Sama 50-50. 50-50. Sesuatu yang sifatnya hal seperti itu, boleh aja kita percaya sebagai bentuk kewaspadaan ya. Tapi juga jangan sepenuhnya, karena jangan sampai itu akan mengganggu kita. Ya. Nanti nggak mau kerja dah. Kayak sudah siapkan, betul-betul. Artinya segala aktivitas kita tersendat kan mungkin aja. Stres berlebihan, Ya. kacau, sudah besok mati sudah pikirannya.
Jadi Padahal kapan kejadian belum tahu belum tahu nih, belum tahu. Ternyata masih 100 tahun lagi misalnya. Kita sudah sengsara duluan hari ini kan. Sama kayak kasusnya Ibu Noah ya, sampai jual rumah buat Sampai beli jual tiket rumah kapal. gara-gara informasi kiamat. Ternyata ditunda sama Ibu Noah. Ibu Noah. Saya beli mobil mahal dulu nih. Ya, jadi menurut saya itu ya sama seperti Arif, 50-50. Dipercaya sebagai bentuk kewaspadaan, tapi juga berikan ruang untuk kita tetap hidup pada hari ini. Ikhtiar ya. Ya, hidup hari ini. Nah, kalau bilang tentang air bersih tadi, penggunaan air itu sendiri kan menghabiskan berapa satu botol air mineral ya? Penggunaan air. Setiap kita searching, kita minta sesuatu, panasnya mesin itu menghabiskan kurang lebih satu botol air mineral. Oh ya? Ya. Oh, oke. Kalau kemarin saya udah ngobrol sama Arif. Bang Arif kan tidak pengaruh sama kita. Betul juga sih. Tapi mungkin air dunia nanti yang berpengaruh ya. Cadangan air dunia itu memang sudah berkurang. Itu. Oke. Makanya itu nanti yang kemudian jadi alat. Ini sekali lagi, ini sekali lagi konspirasi ya. teorinya. Loh, tapi kalau cadangan air itu memang ada ininya, ada ilmiahnya. Iya. Memang cadangan air dunia itu tanah sudah ya. berkurang, ya. Oke. Terus apalagi tadi itu? Ya, Lupa saya. air tadi gimana? Oh ya, air. Terus tentang blackout, tentang ya yang jelas gini, kalau semua sudah berbasis teknologi seperti QRIS, uang itu sudah sebagai uang itu bukan berbentuk fisik lagi tapi berbentuk digital. Ya kan kita pernah bahas lah, kalau misalnya pemerintah atau ada hacker dan lain-lain yang sengaja ingin mematikan itu, kita mau bisa belanja apa? Kalau tertutup, akses tertutup, terblokir gitu, kayak mana kita? Sedangkan ada orang penipuan di bank aja yang dia salah transfer aja nggak bisa dikembaliin tuh. Yes. Bagaimana kalau dia dibekukan? Kita nggak punya teknologi untuk mengembalikan itu kan? Masyarakat tentu nggak bisa untuk itu. Kalau sudah dinolkan aja deh angkanya itu, mau bagaimana? Itu kemungkinan bisa karena bentuknya digital. Tapi kalau bentuknya cash kan ditaruh di dalam tanah kan misalnya, kan udah berubah itu. Coy dimakan rayap aja. Nilainya aja yang berubah. Nilainya aja paling. Ya kalau kita bicara konspirasi seperti itu, ada benarnya bisa jadi, ada benarnya. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Terus kalau kita nyambung tadi, bilang Badli kan, ya ini kita sekali lagi sambungkan lagi ya. Amerika di belakangnya ada Freemason. Freemason ini kan beberapa juga mempercayai bahwa mereka ini ya satanis. Ada Mereka kemungkinan ini- seperti itu. Ya, banyak. Ini sekali lagi kita Banyak bicara teori. konspirasi ya. Konspirasi ya 50-50 lah. Gitu. Ya mereka ini satanis. Ya kalau satanis berarti di belakangnya kan Dajjal nih. Ya kan? Sama juga di beberapa wilayah, contoh kemarin yang di Israel nyerang Gaza, Palestina. Nah itu kan Israel ini kan banyak sekali sudah beritanya itu mereka itu pengen mempercepat munculnya juru selamatnya mereka. Itu juru selamatnya nanti kan di berbagai agama beda-beda tuh namanya, ya kan? Ya kalau mereka sampai ada ritual sapi merah dan lain sebagainya macam itu kan proses-proses mereka itu yang ingin mempercepat munculnya si juru selamatnya mereka. Nyebutnya mereka kan Mesias. Mereka nyebutnya Mesias itu. Ini kalau memang seandainya ini benar kejadian, apakah bahasanya gimana ya? Apakah memang dunia ini sudah sebentar lagi nih? Apakah kita nih benar-benar di akhir zaman ini sudah nih? Kalau akhir zaman udah pasti. Cuma masalah waktu kan kita belum tahu nih. Iya, nggak ada yang Sebentarnya tahu. manusia sama sebentarnya Tuhan tuh beda kan. Jadi ya, yang mana ini kita belum tahu. Kapan jelasnya tuh belum tahu. Cuma kalau prosesnya pasti sedang berjalan. Menurutku yakin begitu. Berarti percaya ini memang sudah arahnya tujuan ke situ. Ya pasti berjalan. Walaupun bukan dalangnya bukan Freemason apa segala macam, tapi proses akhir zaman tuh pasti berjalan itu tadi. Oke. Gimana, Mbak? Kita bicara akhir zaman nih. Ya, jadi kalau akhir zaman itu kan sebenarnya ini waktu kita tidak cukup nih kalau mau bahas ini. Panjang ya. Ya, aja, sekilas saja. Sekilas. Nanti kita bahas khusus berarti tentang akhir zaman ya. Ya gini,
Akhir zaman itu atau kita sebut sebagai kiamat ya, itu kan sesuatu yang pasti. Dan dalam rukun iman kita harus mengimani. Man amana billahi wa bil yaumil akhir gitu. Ya. Yang kita harus beriman pada Allah, beriman juga kepada hari akhir. Ya, yang perlu kita persiapkan sebenarnya bukan hanya pada kiamat itu sendiri, kiamat kubro, tapi kan ada namanya kiamat sugro ya, kematian itu sendiri. Itu yang perlu disiapkan. Tapi kalau kemudian dikaitkan tentang Armageddon, perang akhir zaman, yang pertama yang perlu kita lihat itu bahwa itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi di akhir itu, kalau saya katakan kedatangan Dajjal sesuai dengan hadis-hadis Nabi itu ya pasti ya, berarti akan datang. Nah, setiap umat itu menunggu juru selamat, termasuk seperti yang Yusuf sampaikan tadi, ada yang namanya kaum-kaum Yahudi juga menunggu juru selamat. Mungkin penyebutannya Al-Masih atau Al-Masihud Dajjal kalau dalam Islam mengatakan itu, karena bagaimanapun mereka menganggap dirinya adalah umat yang mulia, yang terbaik, umat yang terhebat dibanding seluruh umat. Nggak masalah, tapi yang penting tidak merendahkan umat-umat yang lain kan pada dasarnya. Tapi selain daripada Yahudi sendiri, semua agama, hampir semua agama mungkin itu menunggu juga datangnya juru selamat. Seperti di Hindu Kalki-Awatara, kemudian di Buddha Maitreya, kemudian di Kristen atau Katolik Tuhan akan turun kembali. Kalau dalam Islam kan tentunya Al-Mahdi ya, dan kedatangan Nabi Isa. Nah, seperti itulah. Jadi itu hal-hal perang akhir zaman pasti akan terjadi, tapi waktunya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau kita ada yang tahu, Bang, ngeri juga jadinya. Ngeri lah. Jangan kan tahu kapan kita meninggal aja ngeri-ngeri sudah. Ngeri-ngeri sudah itu. Apalagi itu. Oke, sebagai closing statement, tadi kita bahas tentang blackout, ya kan? Aku minta ini nih pendapat kalian. Apa sih yang kita bicara teknis banget ya? Kira-kira seandainya blackout ini bakal kejadian, blackout kita nggak bisa, listrik semuanya mati, semua digital mati semuanya. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan untuk mempersiapkan itu? Siapa duluan? Tadi seperti udah aku sampaikan ya, untuk persiapannya tuh ya seperti tadi. Contoh air mineral, air putih, makanan, obat-obatan, power bank, listrik atau genset mungkin. Sama ini tahu nggak sedotan yang bisa langsung nyaring air, yang kotor sering langsung disedot. Nah itu kalau ada bisa dibeli. Salah satunya seperti itu. Itu untuk blackout ya, untuk bukan cuma blackout sih, bahkan bencana alam pun masih bisa tuh dipakai. Jadi itu sih. Mungkin pertanyaannya lebih spesifik begini. Anggap aja sekarang kamu percaya itu bakal kejadian. Apa yang kamu lakukan? Ya itu tadi kan persiapannya. Terus yang lain-lain apa? Itu. Ada lagi nggak kira-kira? Kayaknya untuk saat ini terus. Itu. Pat. Bingung sih kalau saya. Kalau yang ditanyakan blackout ya, terjadi pemadaman semua dan lain-lain. Ya tentunya kalau pemadaman itu berdampak hanya pada listrik aja, sementara ekonomi tetap berjalan, berarti yang kita perlukan itu uang cash, bukan uang digital. Persiapannya. Tapi kalau blackout ini sampai mematikan transaksi ekonomi misalnya, pasar tutup, semuanya pasti chaos. Ya artinya kan tadi blackout ini saya artikan sebagai pemadaman listrik aja. Iya. Tapi aktivitas ekonomi tetap berjalan kan? Bisa jadi masih bisa berjalan. jadi misalnya kalau itu masih bisa berjalan, berarti yang kita butuhkan uang cash, bukan uang digital. Tapi kalau kemudian mematikan semua aktivitas ekonomi mati, kemudian terjadi huru hara dan lain-lain, kemudian artinya sudah nggak bisa apa-apa, orang kelaparan, itu jelas kan kriminalitas meningkat, penjarahan di mana-mana. Ya kalau itu terjadi, ya tentunya kita harus mengasingkan diri, keluarga dan lain-lain itu mencari tempat yang aman, yang sekiranya misalnya punya di hutan kah ada makanannya kah misalnya, karena itu kan yang paling aman. Intinya itu ketika orang sudah kalap, tidak bisa
nggak bisa berpikir jernih itu kalau dia lapar kan. Ya, Nah, kalau aktivitas ekonomi kan pada dasarnya itu untuk memenuhi kebutuhan sandang terutama, pangan terutama. Kalau baju nggak mandi 3 hari nggak masalah, yang penting perut terisi, jangan sampai 3 hari nggak terisi. Ya intinya itu. Sama kalau air bersih, bagus tadi kata Arif, ada alat sedotan itu untuk menyaring, memfilter air. Betul juga sih, karena airnya mungkin ada tapi kotor. Yes. Kotor. Ya, yang paling penting daripada itu semua adalah sebagai agama Islam banyak-banyak berdoa untuk keselamatan. Minta keselamatan dari fitnah dunia, minta keselamatan dari fitnah dajjal, Ya. dan minta keselamatan dari berbagai macam mara bahaya, perlindungan. Itu juga yang utama. Ya. Karena sehebat-hebatnya kita manusia, kita harus meyakini bahwa sebagai umat Islam ya, tentunya kita meyakini bahwa ada sebaik-baiknya penolong, dan andai pun kita mati pada saat itu, ya semoga kita mati dalam keadaan iman, Islam, dan husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya Allah. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung waktu ya. Jadi nanti banyak juga bahasan-bahasan yang lain harus kita bahas spesifik sendiri sepertinya. Saya juga menganjurkan kepada teman-teman, kalau memang seandainya blackout ini akan kejadian, banyak-banyak investasi di yang nyata. Emas, perak, nggak usah lagi bahas kripto. Kalau sudah blackout nggak kepake kripto itu sudah. Faktanya sekarang raja kripto kolaps kan? Nah, itu. Dipolisikan Jadi, ya. iya, jadi nggak usah terlalu anu lah. Ya, Apa investasi itu yang make sense saja. Benar. Emas, perak itu jelas. Jadi ketika nanti blackout itu masih bisa dipakai sebagai nilai tukar yang nggak pernah lekang oleh waktu. Paling penting juga saat blackout tetap tenang. Nah, Jangan keluar rumah kalau belum ada plan. betul. Tuh. Terus juga sebagai penutup, nanti teman-teman juga bisa cari search lebih dalam lagi ya untuk validasi informasi yang saya sampaikan. Kita Indonesia itu punya Gunung Padang. Dan peneliti Gunung Padang salah satunya itu saya mohon maaf lupa saya namanya, itu menyampaikan begini. Beliau juga membahas tentang blackout. Ketika nanti blackout terjadi, beliau itu memberikan bahasa hiburan. Kalau saya menurutku gitu. Jangan khawatir karena Indonesia itu punya Gunung Padang. Gunung Padang ini teknologi canggih yang dia itu bisa memberikan cahaya ketika nanti terjadi blackout. Karena dia itu ngambil energi listrik dari langit. Jadi petir-petir itu karena di dalamnya itu ada putaran lupa. Kayak semacam bola-bola gitu. Ini sains. Dolpar. Ini sains. Karena peneliti yang bicara. Dan itu kan dia sebagai peredam. Peredam itu diputar gitu di dalam, terus kemudian nanti disalurkan ke sesar-sesar ini tadi. Ada sesar Lembang, sesar lain-lain itu. Itu sains. Jadi karena saya ini bukan orang sains yang jadi saya nangkapnya itu kurang lengkap. Jadi nanti silakan teman-teman bisa gali lebih dalam lagi. Bisa gali lebih dalam. Karena memang sekali lagi kita percaya bahwa Indonesia ini bukan bangsa yang biasa-biasa aja. Nusantara ini adalah bangsa yang luar biasa, yang kita tuh punya hal-hal yang luar biasa yang banyak diincar oleh dunia luar. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai di akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada semuanya. Tetap tunggu konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tuas tamu, tukar wawasan, tambah ilmu.